Oleh karena dalam ajaran kitab suci, dia mengatakan, memberikan kabar bahwa langit dan bumi ini, termasuk apa yang ada di dalamnya, khususnya katong manusia, itu katanya ada yang adakan. Jadi dalam penciptaan ini, beta sing tarima mantap-mantap begitu. Artinya beta adakan pencarian dengan beta pun cara sendiri. Karena beta pikir, katong mau tanya sama siapa. Sedangkan dia sudah jelas bahwa dia sing kelihatan. Jujur saja, beta sing bisa tanya sama orang-orang, termasuk ustadz-ustadz begitu. Karena beta dalam hati berpikir begini. Dia itu sing kelihatan. Sing mungkin kalau beta tanya dong ustadz-ustadz itu atau kiai-kiai itu dong bisa tahu. Karena Tuhan itu seakan-akan sudah jelas dia itu gaib. Berarti sing ada yang tahu. Sing bisa ada yang tahu. Walaupun dong pakai teori apa, rumus apa untuk mau mencari Tuhan. Dan saya bisa tahu bahwa Tuhan itu bagaimana. Karena di dalam keterangan kitab suci yang diterangkan dalam Al-Quran itu dia gaib. Dia tidak berwujud. Tapi dia ada katanya. Dia yang kelihatan. Dia yang berwujud. Dia bukan benda-benda begitu. Tapi dia itu ada. Secara logika, di sini katong bingung. Jujur saja, beta sendiri sedikit bingung, masih dalam pencarian. Bagaimana sesuatu yang katong bisa anggap ada, tetapi dia sing kelihatan, sing masuk akal. Awal-awalnya beta berpikir begitu. Beta punya hati dan pikiran yang bisa menerima sesuatu yang sing ada menjadi ada. Sekalipun alasannya itu adalah gaib, yang dalam pikiran orang barangkali dia tinggal dalam imajinasi begitu atau khayalan. Kalau beta pribadi saya bisa pakai yang begitu. Karena yang beta pakai pada saat beta cari tentang Tuhan itu adalah dia harus nyata, beta harus lihat, dia bentuk dan wujud bagaimana, baru beta bisa bersaksi. Itu jujur beta bilang di video ini, Pak. Beta saudara yang sedang menonton video ini. Beta punya hati saya bisa terima begitu saja. Bahwa Tuhan itu ada, tapi dia punya kenyataan itu, saya bisa katong bisa lihat yang mata, untuk katong bisa bersaksi. Sesuai dengan syahadat yang sering katong pakai bahwa katong harus bersaksi, supaya katong punya iman itu bisa sah, artinya bisa diterima. Jadi masalah ini, setiap hari, setiap tahun, terus bergejolak dalam beta pikiran. Dalam hati berpikir begini, kenapa Tuhan itu dibilang ada, padahal saya bisa kelihatan? Kenapa sesuatu yang sing ada dibilang ada? Ini ada apa? Itu secara pribadi dia bergejolak dan beta punya hati. Semua guru-guru, ustadz-ustadz, belum bilang begitu. Ini kan kayak yang masuk akal lagi. Betul-betul yang masuk akal. Sesuatu yang sing kelihatan,
yang berbentuk apapun itu, bukan benda, bukan ini, bukan itu, tapi dia itu ada. Nah, ini menjadi pertanyaan dalam beta batin, bahwa ini perlu beta gali akan. Sekalipun kadang beta hati berpikir bahwa semungkin sesuatu yang kelihatan bisa kelihatan, itu mungkin. Tapi setelah berjalan beberapa lama, dan bukan hari, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, belasan tahun, beta cari akal. Karena beta puas. Dalam hati beta harus cari tahu. Karena persoalan kehidupan manusia di dunia ini nyata, sudah jelas, ada yang lahir, ada yang meninggal. Sekarang katong sudah lahir di dunia, tapi dia pun waktu akan tiba, katong akan meninggalkan dunia ini. Ini masalahnya yang membuat beta itu bisa diam. Karena persoalan kematian kalau bagi beta itu adalah persoalan yang betul-betul serius. Dari segala macam persoalan hidup yang beta jalani di dunia ini. Kalau bagi beta pun pendapat, kalau yang ada dalam beta pun pikiran dan hati, persoalan kematian itu adalah persoalan yang paling berat, persoalan yang paling besar di antara persoalan-persoalan hidup yang katong jalani di dunia. Karena bagaimanapun yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang sangat penting katong harus gali. Memang saudara-saudara ataupun saudara-saudara yang lain mengkali dan terlalu pikir tentang kematian. Biar sudah. Barangkali dong berpikir begitu. Itu masalah kematian, itu urusan Tuhan. Nah, itu dong pendapat, dong pikiran, itu dong urusan. Tapi kalau beta sendiri secara pribadi, dalam hati, kalau beta tahu, hanya beta mau dengar dia pun nama, yang dong sebut begitu, dan dia pun tulisan begitu, lafaz Allah, dalam bahasa Arab, dan bahasa Indonesia yang bertuliskan Tuhan, beta puas dengan informasi yang begitu. Dan kabar-kabar yang begitu, hanya dia pun nama, hanya dia pun tulisan, dan katong bisa lihat tulisan dan nama saja. Beta bisa terima itu kalau beta secara pribadi. Beta dalam hati berpikir, ini beta harus gali. Ini harus beta cari. Apapun yang terjadi dalam beta pun hidup, beta peduli. Yang penting beta harus cari ini. Ada apa sebenarnya? Sesuatu yang kelihatan disebut ada. Sesuatu yang katong bisa lihat di mata, atau bisa bahkan dengan rasa juga bangkali bisa katong melalui dengan cara itu. Nah, ini bagi beta persoalan yang paling serius. Bagi beta pribadi, beta tahu kalau beta pun saudara yang sedang nonton video ini, dong pun pendapat tentang Tuhan itu bagaimana. Tapi kalau beta pribadi, jujur, beta bisa terima sesuatu yang kelihatan, baru kemudian dibilang ada. Beta bisa terima itu secara pribadi. Makanya beta gali, makanya beta cari. Apapun resikonya dalam beta perjalanan ini, beta siap. Sekalipun agama dia bilang, jangan cari, karena sehingga ada satu manusia pun yang bisa melihat, mengenal, mengetahui tentang keberadaan Tuhan itu. Sekalipun informasi itu sudah sering beta dengar, tapi beta peduli.
Jujur beta sampai peduli dengan itu. Malah semakin beta dengar informasi itu, semakin beta semangat. Beta semakin sungguh-sungguh cari siapa sebenarnya yang bernama Tuhan itu. Siapa sebenarnya yang disebut Allah itu. Ternyata setelah berjalan waktu, masalah konsep ketuhanan ini, dia pembahasan ada di ilmu tasawuf. Nah, jadi dalam ilmu tasawuf itu banyak pikiran-pikiran orang-orang yang pintar yang dong bahas tentang awal kejadian manusia dan kejadian alam semesta, termasuk Tuhan pun diri, termasuk pencipta langit dan bumi yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, setelah beta tahu bahwa dalam ajaran tasawuf dia bahas tentang Tuhan, dia kupas habis-habisan tentang wujud Tuhan, bahkan sebelum alam semesta ini diadakan, apalagi manusia belum ada. Nah, di situ beta mulai gali, berpikirlah apapun yang terjadi dalam beta perjalanan, beta sampai peduli. Orang bilang nanti gila, nanti kenapa, nanti jiwa rusak, beta sampai peduli. Ini beta dorongan hati, beta dorongan batin, beta juga yang bisa tahan. Orang-orang dong sibuk dengan dunia, sibuk mencari kebutuhan dunia, mohon maaf itu. Tapi beta itu, yang beta utamakan itu adalah wujud Tuhan dulu. Yang lain-lain itu sebagai sampingan lah, untuk sekedar menyambung hidup, agar pencarian ini bisa berhasil. Jadi beta cari hidup sehari-hari itu, cari makan itu, jujur saja bagi beta perjalanan secara pribadi, hanya sekedar menyambung hidup saja. Hanya sekedar menyambung hidup, agar bisa bertahan hidup, supaya beta pencarian dalam mencari Tuhan ini bisa berjalan lancar. Itu saja. Jadi melalui kajian-kajian dalam ilmu tasawuf itu, beta mulai gali pelan-pelan. Sedangkan di dalam tasawuf itu terbagi 4 tingkatan. Tingkatan pertama, syariat. Yang kedua, tarekat. Yang ketiga, hakikat. Sedangkan yang keempat ini yang disebut ma'rifat. Bahkan ada di atas tingkatan ma'rifat itu yang disebut rahasia. Tapi yang umum yang banyak beredar itu 4 tingkatan ilmu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat.